Selamat malam pemirsa, Media Indonesia kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Gracia Olinda Sinaga, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Maju mundur harga BBM subsidi. Sinyal-sinyal yang sempat dilempar pemerintah bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi bakal dinaikkan pada 1 September tahun 2022 rupanya hanya sinyal palsu. Entah keraguan apa lagi yang ada di benak pemangku kebijakan sehingga rencana yang kelihatannya sudah matang dan pasti itu nyatanya tidak jadi dieksekusi. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyampaikan keuangan negara sudah kepayahan menanggung beban amat besar yang ditimbulkan oleh subsidi BBM. Belanja subsidi energi khususnya BBM dalam APBN 2022 melonjak dari semula hanya 152 triliun menjadi 502,4 triliun. Bahkan, angka subsidi energi itu bisa melesat di atas 690 triliun kalau tidak ada langkah konkret mengurangi besarnya atau membatasi pemakaiannya. Sri Mulyani menyebut angka itu sebagai sebuah kenaikan yang sungguh dramatis. Presiden Jokowi mengatakan negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tidak ada jalan lain, opsi menaikkan harga BBM pun tidak bisa dihindari. Argumen itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuat masyarakat dapat menerima rencana penaikan harga BBM. Apalagi kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan dana bantalan berupa bantuan sosial atau bansos sebesar total 24,17 triliun dalam rangka pengalihan subsidi BBM. Jika sesuai rencana, bansos tersebut disalurkan mulai 1 September 2022 kemarin secara bertahap. Hal-hal itu yang diyakini publik sebagai sinyal bahwa pemerintah pasti bakal menaikkan harga BBM subsidi per 1 September. Namun, nyatanya justru pemerintah yang tak yakin dengan rencana sendiri. Di awal begitu menggebu-gebu menjelaskan alasan kenapa harga BBM subsidi harus segera dinaikkan, tapi saat eksekusinya ternyata nihil. Sangat disayangkan ketika publik sudah meyakini sebuah rencana menjadi kepastian, pemerintah malah mementahkannya lagi dan pada saat yang sama menciptakan ketidakpastian. Mengapa disebut sebuah ketidakpastian? Karena semakin panjang wacana, semakin lama rencana penaikan harga BBM subsidi dibiarkan tanpa kejelasan eksekusi, itu hanya akan merangsang harga-harga kebutuhan lain naik lebih cepat. Celakanya, harga-harga kebutuhan lain itu sangat mungkin bakal naik lagi saat penaikan harga BBM subsidi diumumkan resmi oleh pemerintah. Ibarat ingin menyembuhkan luka di satu titik, kita sudah tahu obat yang mujarab untuk luka tersebut, tetapi karena ragu-ragu dan tidak segera diberikan, yang ada justru muncul luka baru di titik-titik lain. Seharusnya, bila pemerintah yakin obat pembengkakan subsidi itu ialah dengan menaikkan harga BBM, mengapa obat itu tidak segera diberikan? Siapapun tahu langkah kenaikan BBM subsidi bukanlah kebijakan populis. Pasti akan memunculkan gejolak dan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat ketika diumumkan. Akan tetapi, bukankah pemerintah mestinya sudah menyiapkan mitigasi untuk semua resiko dan konsekuensi dari kebijakan itu? Keputusan mengulur-ulur waktu menaikkan harga BBM subsidi memperlihatkan pemerintah sepertinya belum siap dengan langkah antisipasinya. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Siap atau tidak siap, pemerintah seharusnya tidak perlu ragu segera mengumumkan kejelasan soal harga BBM subsidi, karena sinyal sudah terlanjur dilemparkan.
Pastikan kapan dan berapa penaikannya, umumkan kepada publik, sekaligus jelaskan pertimbangan dan argumen yang mendasari kenaikan tersebut, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara sudah selayaknya dipangkas, terutama karena mayoritas konsumen ialah kalangan menengah atas. Tajuk rencana tadi menutup jumpa kita di acara Media Indonesia. Saya Gracia Ulinda Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.